Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan mereview dua buah bank digital, yaitu Bank Neo dan Bank Jago. Sekaligus saya akan membandingkannya secara apple to apple dari segi jumlah pengguna, keamanan, fitur, kelebihan, dan kekurangan masing-masing bank. Oke, jika teman-teman baru mendaftar di Bank Neo, teman-teman bisa masukkan kode referral saya, yaitu AMS6Q2. Maka teman-teman akan mendapatkan kupon experience 10 juta dan juga hadiah tunai sebesar 21.900 secara gratis. Nanti kode referralnya akan saya taruh di deskripsi. Oke, kita lanjutkan videonya. Kita mulai dari Bank Jago terlebih dahulu. Bank Jago sudah diunduh sebanyak 1 juta plus, ya 1 juta plus download dengan rating 3,8. Aplikasi ini pertama kali dirilis pada tanggal 13 April 2021. Nah, jadi aplikasi ini sudah berumur 1 tahun per tanggal video ini dibuat ya. Jadi sekarang tanggal 1 Mei 2022. Jadi hitungannya ya anggap saja setahun lah ya. Sedangkan untuk Bank Neo sudah di-download sebanyak 10 juta plus download dan dengan rating 4,4. Aplikasi ini sudah dirilis pertama kali sejak tanggal 22 Maret 2021. Jadi ya 1 tahun juga sih ya. Tetapi Bank Neo ini lebih dulu dia, beberapa bulan. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat perbandingan jumlah downloadnya ya. Tadi kan Bank Jago itu hanya 1 juta, sedangkan untuk Bank Neo sudah mendapat 10 juta download. Artinya sudah ada 10 juta nasabah di Bank Neo melalui aplikasi BNC ini. Dan ratingnya pun lebih tinggi, yaitu 4,4. Untuk kepemilikan sahamnya, Bank Jago dimiliki oleh beberapa perusahaan besar, yaitu PT Metamorphosis Ecosystem Indonesia, Voltrek Teknologi Ltd, dan juga PT Dompet Karya Anak Bangsa. Ya, perlu diketahui PT Dompet Karya Anak Bangsa itu adalah Gojek ya, anak perusahaan dari Gojek. Jadi dimiliki oleh 3 perusahaan besar, di mana yang menjadi komisaris utama di Bank Jago adalah Bapak Jerry NG. Bapak Jerry NG ini adalah tokoh bankir yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Danamon dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk atau Bank BTPN. Kepemilikan saham dari Bank Neo, nah seperti yang dilansir dari CNBC Indonesia, sah Aku Laku Jack Ma resmi jadi pengendali Bank Neo. Jadi PT Aku Laku Silver Indonesia merupakan pemegang saham terbesar pada Bank Neo Commerce, yaitu dengan sahamnya sebesar 24,98%. Jadi yang belum tahu, PT Aku Laku Silver Indonesia itu adalah bagian dari Aku Laku Group yang menyediakan layanan di bidang e-commerce dan keuangan digital terkemuka di Asia Tenggara yang beroperasi di 4 negara besar, yaitu Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Aku Laku juga disuntik oleh Ant Financial, perusahaan yang terafiliasi dengan pendiri Alibaba Jack Ma. Nah, jadi saya simpulkan bahwa Bank Neo Commerce ini selain dipegang sahamnya oleh PT Aku Laku yang merupakan salah satu startup yang besar, juga didukung oleh PT Alibaba Jack Ma. Oke, untuk kedua bank ini memang sudah dipegang oleh perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya dan sudah terpercaya. Jadi teman-teman tidak usah ragu lagi jika menyimpan atau menabung di Bank Jago dan juga Bank Neo Commerce. Oke, sekarang kita review keamanan masing-masing bank. Kita mulai dari Bank Jago. Seperti yang tertera pada website resmi dari Bank Jago, jago.com. Nah, di sini di bagian bawahnya tertulis PT Bank Jago Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan merupakan peserta program penjaminan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Untuk Bank Neo juga sama ya, kita bisa lihat di sini di website resmi dari Bank Neo Commerce, bankneocommerce.co.id. Di bagian bawahnya tertulis Bank Neo Commerce terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank Neo Commerce merupakan peserta penjaminan LPS ya. Jadi kedua bank ini itu sudah legal atau sudah aman karena sudah mendapat izin dan diawasi langsung oleh OJK.
di mana kegiatan ataupun aktivitas yang terdapat pada bank tersebut sudah diawasi langsung oleh OJK. Jadi jangan diragukan lagi keamanan dari bank-bank ini. Dari sini kita bisa menilai bahwa Bank Jago dan juga Bank Neo ini aman dan bukan bank abal-abal. Sekarang kita review fitur sekaligus kelebihan dari masing-masing bank. Yang pertama dari Bank Jago terlebih dahulu. Mulai dari rekeningnya ya. Di Bank Jago rekening itu disebut kantong. Kita bisa membuat kantong-kantong sesuai dengan kebutuhan kita, di mana setiap kantong itu memiliki nomor rekening yang berbeda. Untuk tabungan biasa, bunganya 3,5% dan cair setiap bulan. Di sini kita juga bisa mengunci kantong kita ya. Ya nama lainnya deposito lah ya. Kalau di Bank Jago namanya kunci kantong. Kita bisa menentukan sendiri tanggal durasi kunci kantongnya ya, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan 6 bulan, dimana untuk bunganya untuk kunci kantong ini adalah 4% per tahun. Kita juga bisa memindahkan uang dari kantong utama ke kantong yang lainnya. Jadi ini sangat fleksibel ya. Kita bisa memindahkan uang dari satu kantong ke kantong yang lain, di mana setiap kantong memiliki nomor rekening yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, kartu fisik. Bank Jago menghadirkan sebuah kartu fisik seperti ini ya. Ya, ini kita dapat ketika kita merequest sebuah kartu melalui aplikasi Bank Jago. Nah, jadi tampilannya seperti ini, sebuah kartu fisik. Ini adalah kartu debit Visa. Ini adalah salah satu fitur yang saya sukai dari Bank Jago. Ya, ada namanya juga, terus ada logo Bank Jago, ada logo Visa di atasnya. Jadi sangat keren. Nah, jadi kartu debit Visa ini kita bisa gunakan untuk transaksi tarik tunai di mesin ATM yang berlogo Visa di seluruh dunia. Kita juga bisa menggunakan kartu fisik ini untuk melakukan transaksi di berbagai merchant yang mendukung. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan bunga sebesar 3,5% untuk tabungan biasa, dan ini cair setiap bulannya ya. Contohnya seperti ini, saya mendapatkan bunga pada tanggal 28 Maret 2022 yaitu sebesar 2.000 ya. Ini rutin kita dapatkan setiap bulannya tergantung dari berapa jumlah tabungan kita. Fitur yang keempat, terdapat fitur deposito atau kunci kantong. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kunci kantong atau deposito pada Bank Jago itu kita bisa mendapatkan bunga sebesar 4% per tahun. Jadi sedikit lebih tinggi daripada bunga bank biasa. Fitur yang kelima, Bank Jago menghadirkan gratis biaya transfer. Jadi untuk yang sering melakukan transfer antar bank, Bank Jago menawarkan gratis biaya transfer dengan kuota sampai 25 kali dalam sebulan. Dan juga kita bisa tarik tunai di ATM sebanyak 5 kali. Jadi kita diberikan kuota ya sebulan 25 kali untuk transfer ke bank lain dan juga top up e-wallet. Terus 5 kali tarik tunai. Jadi itu benar-benar gratis biaya admin. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi dengan biaya admin sebesar 6.500. Pada menu kirim dan bayar, di sini banyak sekali pilihan. Mulai dari transfer ke sesama Bank Jago ke bank lain, terus top up e-wallet. Di sini top up e-walletnya sangat lengkap. Dana, GoPay, Link Aja, OVO, ShopeePay semuanya ada. Selain e-wallet, kita juga bisa membeli pulsa dan paket data melalui aplikasi Bank Jago. Terus kita juga bisa membayar tagihan listrik atau membeli token listrik PLN. Bisa untuk membayar tagihan air, kartu kredit, dan juga Paskar Bayar, internet dan TV, dan juga multi finance. Jadi sangat lengkap menunya di sini. Jadi kita tidak perlu gonta-ganti aplikasi untuk melakukan hal-hal yang lain. Cukup download Bank Jago, kita bisa melakukan semuanya. Oke, jadi itulah fitur dan juga kelebihan dari Bank Jago. Fitur dan kelebihan Bank Neo. Kalau di Bank Jago, kita bisa membuat banyak kantong atau rekening. Tetapi kalau di Bank Neo, kita hanya disediakan 2 buah rekening, yaitu tabungan Neo dan Neo Now. Jadi ini berbeda ya nomor rekeningnya antara tabungan Neo dan Neo Now. Fitur dan kelebihan Bank Neo yang kedua. Bunga yang ditawarkan oleh Bank Neo lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Jago. Dan ini merupakan fitur yang paling saya sukai ya. Karena apa? Karena bunga di tabungan Bank Neo Now ini memiliki bunga 6% per tahun.
Sedangkan untuk tabungan di Bank Jago itu hanya 3,5% per tahun. Jadi bunga di Bank Neo ini lebih besar dibandingkan dengan bunga di Bank Jago. Yang ketiga, bunga yang didapatkan di Bank Neo ini cair setiap hari, berbeda dengan di Bank Jago, di mana di Bank Jago itu kan cairnya setiap bulan, sedangkan di Bank Neo ini cair setiap hari. Di sini kita bisa lihat pada menu rekening di Bank Neo ada bagian atasnya itu ya, bunga kemarin. Nah, itu adalah bunga yang cair kemarin, yaitu sebesar 1.538 ya, untuk saldo sebesar 7.400.000-an. Yang keempat, Bank Neo menawarkan produk deposito dengan tenor yang lumayan singkat, yaitu mulai dari 7 hari atau 1 minggu, lalu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai yang 12 bulan. Dimana tenor singkat pun bunganya juga sangat tinggi, yaitu yang 7 hari bunganya 6,5%, lalu yang 1 tahun itu bunganya 8% per tahun. Jadi bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan di Bank Jago, dimana kalau di Bank Jago itu dengan kantong terkunci bunganya hanya 4% per tahun. Yang kelima, Bank Neo menawarkan gratis biaya transfer tanpa kuota atau unlimited ya, baik itu ke sesama BNC maupun ke bank lain, ataupun juga kita bisa membayar virtual account. Jadi ini sangat diuntungkan ya, karena kita bisa mentransfer sebanyak mungkin dan tetap gratis, berbeda dengan yang ada di Bank Jago, di mana di Bank Jago itu kan kita diberikan kuota sebanyak 25 kali, sedangkan untuk di Bank Neo Commerce itu tidak ada kuota. Yang keenam, fitur-fitur yang tersedia di menu Bank Neo juga sangat lengkap ya. Ada rekening, top up Neo Now, lalu ada pembayaran virtual account, terus ada top up e-money atau e-wallet. Di sini juga sangat lengkap, dari GoPay, lalu link aja, Dana, OVO, ShopeePay, semuanya ada ya. Terus kita juga bisa membeli pulsa, paket data, membayar tagihan listrik, PDAM, lalu internet dan TV kabel, top up WiFi ID, BPJS, dan juga donasi. Jadi sangat lengkap dan hampir sama dengan Bank Jago ya. Yang ketujuh, banyak promo dan games yang bisa menghasilkan cuan di Bank Neo Commerce. Nah, contohnya Neo Fortune yang ada di Bank Neo seperti ini. Jadi kita tinggal klik-klik saja, nanti ini akan mendapatkan hadiah ya, berupa uang tunai ataupun voucher diskon seperti itu. Ini kita bisa klik 2 kali ya selama 1 hari. Selain ada Neo Fortune, ada juga Dunia Neo, dimana ini kita memelihara kucing lalu akan mendapatkan koin. Nah, di dalam Dunia Neo ini kita akan mengumpulkan koin, lalu koinnya itu kita, kalau sudah banyak, kita bisa tukar dengan beberapa hadiah yang bisa kita pilih ya di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sangat untung dan sangat cuan. Ada banyak promo-promo menarik yang ditawarkan oleh Bank Neo, contohnya seperti ini. Nah, pada saat hari-hari tertentu akan ada event seperti ini, ada cashback, lalu ketika kita membayar dengan virtual account kita juga akan dapat cashback seperti itu. Jadi tinggal ikuti saja aturan-aturan ataupun S dan K pada setiap event. Yang kesembilan, ada fitur NeoSend. Nah, pada fitur NeoSend ini memungkinkan kita untuk mentransfer dari bank satu ke bank lainnya tanpa biaya admin. Misalnya di sini dari Bank BRI ke Bank BCA misalnya. Nah, jadi kita di sini masukkan saja informasi penerima dari Bank BCA, masukkan nomor rekening Bank BCA, lalu masukkan juga banknya ya, nama banknya Bank BCA, lalu masukkan nominal berapa, lalu klik lanjut. Nah, nanti pas pembayarannya di sini kita tinggal buatkan virtual account dari bank pengirim, yaitu Bank BRI seperti itu. Jadi sangat diuntungkan dengan adanya NeoSend ini. Yang kesembilan, kita bisa top up ke Bank Neo ya dengan pembayaran virtual account seperti ini. Jadi ini kita tinggal pilih saja berapa nominalnya, lalu lanjut. Nah, di sini pada saat pembayarannya ini kita bisa menggunakan virtual account. Ya, jika teman-teman punya Bank BCA, maka kita pilih virtual account dari Bank BCA. Jika punya Bank BRI, kita pilih virtual account Bank BRI. Nah, nantinya ini kita tinggal masukkan saja kode virtual account-nya di BRI Mobile misalnya. Jadi ini tanpa biaya admin.
Oke, itulah beberapa fitur dan juga kelebihan dari masing-masing bank, Bank Neo dan juga Bank Jago. Sekarang saya akan review kekurangan dari masing-masing bank. Yang pertama dari Bank Jago terlebih dahulu. Yang pertama, bunga relatif standar pada Bank Jago ya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa bunga dari Bank Jago ini sebesar 3,5% per tahun. Sedangkan untuk kantong terkunci atau deposito hanya 4% per tahun. Jika dibandingkan dengan Bank Neo lebih besar yaitu sekitar 6% untuk tabungan Neo Now-nya. Yang kedua, bunga cair setiap bulannya. Ini kita mendapatkan bunga di mana cairnya setiap bulan. Dibandingkan dengan Bank Neo Commerce, Bank Neo itu cair setiap hari, jadi lebih bagus yang cair setiap hari sih ya, karena saldo kita akan bertambah lebih cepat dibandingkan dengan cair setiap bulan seperti ini. Yang ketiga, adanya kuota dalam transfer gratis, yaitu sebanyak 25 kali dalam 1 bulan. Sedangkan untuk tarik tunai sebesar 5 kali dalam 1 bulan. Sedangkan untuk di Bank Neo itu tanpa kuota, sehingga berapa kali pun kita transfer di Bank Neo itu tetap saja gratis. Tidak ada kuotanya. Yang keempat, adanya potongan pajak sebesar 20% dari bunga yang kita dapatkan. Berapapun saldo yang kita punya, akan tetap dikenakan pajak sebesar 20%. Jadi bunga yang kita dapatkan 3,5% itu akan dipotong lagi sebesar 20% dari bunga tersebut. Contohnya seperti ini ya. Kita dapat bunga 782 lalu dipotong pajak sebesar 156. Berapapun saldo yang kita miliki itu akan tetap dikenakan pajak 20%. Berbeda dengan di Bank Neo itu kalau saldo kita di bawah 7,5 juta tidak akan dipotong pajak, tidak dikenai pajak. Tetapi kalau yang di atas 7,5 juta baru dikenai pajak seperti itu. Ini adalah salah satu kekurangan yang tidak saya sukai sih ya, karena tabungan sedikit pun dikenai pajak seperti itu. Oke, itulah beberapa kekurangan dari Bank Jago. Sekarang kita review kekurangan dari Bank Neo. Yang pertama, Bank Neo Commerce belum bisa untuk tarik tunai secara langsung. Jadi jika teman-teman ingin tarik tunai dari ATM, tentunya teman-teman harus transfer dulu ke bank lain yang mempunyai kartu ATM, baru bisa untuk tarik tunai seperti itu. Yang kedua, Bank Neo belum ada kartu debit Visa seperti ini. Berbeda dengan di Bank Jago kan kita dapat kartu seperti ini ya, yang memungkinkan kita untuk bertransaksi di berbagai merchant ataupun sekedar untuk tarik tunai di mesin ATM. Jadi ini yang saya sayangkan ya, mudah-mudahan kedepannya di Bank Neo juga akan dapat kartu debit Visa seperti ini. Kekurangan yang ketiga dari Bank Neo Commerce. Nah, di Bank Neo Commerce ini ada chat ya, ada fitur chat di mana kita bisa melakukan chat ke teman-teman yang pernah kita transfer. Jadi walaupun kita belum pernah melakukan transfer, nah teman-teman itu juga bisa melakukan pengambilan koin di dunia Neo seperti ini. Nah, ini adalah fitur yang paling saya tidak suka ya di Bank Neo Commerce, karena jika ada teman-temannya yang mengambil koin kita ya, itu akan ada notifikasi. Nah, karena sekarang itu notifikasinya sudah saya hapus ya, jadi akan muncul notifikasi seperti ini misalnya, si FDX ini telah mengambil koin saya. Nah, notifikasinya ini yang paling tidak saya sukai. Jadi setiap hari itu akan ada saja notifikasi seperti itu yang mengambil koin seperti itu. Mengambil koinnya sih tidak masalah ya, notifikasinya itu yang cukup mengganggu. Oke, itulah review dari Bank Jago dan juga Bank Neo Commerce. Overall, kedua bank ini bagus kok ya teman-teman ya, dan aman tentunya. Jadi teman-teman gak usah ragu-ragu dan silakan membuka rekening pada Bank Neo Commerce ataupun di Bank Jago. Mana yang lebih bagus? Apakah Bank Neo Commerce atau Bank Jago? Nah, teman-teman sendirilah yang akan menentukannya. Nah, saya hanya memberikan informasi dan juga sedikit gambaran saja sebelum teman-teman mulai berinvestasi ataupun sekedar menaruh uangnya di bank digital tersebut. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.